Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini kita ada di hari ke-9 ya. Di hari ke-9 ini kita akan belajar structure yang bagian kedua, yaitu nomor 16 sampai nomor 40. Jadi structure itu dibagi menjadi dua bagian ya, teman-teman. Nomor 1 sampai 15, di mana kita diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi disuruh mencari A, B, C, D yang sebelum-sebelumnya kita pelajari itu ya. Nanti di antara A, B, C, D itu yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya jadi lengkap. Sedangkan kalau di bagian kedua atau part B di structure nomor 16 sampai nomor 40, teman-teman tidak dikasih titik-titik di soal, tapi teman-teman akan diberikan kalimat lengkap ya, di mana di dalam kalimat lengkap itu ada 4 yang digarisbawahi dan teman-teman disuruh memilih salah satu dari keempatnya itu yang mana yang error, yang mana yang salah. Makanya babnya ini saya namakan error analysis atau menganalisa kesalahan di kalimat. Nah, untuk babnya sebenarnya sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8. Ya, ditambah lagi nanti dengan vocab-vocab untuk menentukan materi kita. Maksud saya untuk menentukan jawabannya nanti di kalimatnya seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Jadi di error analysis itu nomornya mulainya adalah 16, mulai nomor 16 ya, teman-teman sampai nomor 40. Jadi part B ini atau error analysis ini soalnya lebih banyak daripada part A, yaitu 25 soal, sedangkan part A itu ada 15 soal dan part A itu bisa dibilang pemanasan gitu, teman-teman ya, untuk mengetes pengetahuan dasar hanya untuk grammar dasar. Kalau di part B itu kecampur dengan vocab-vocab itu gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita ke materi intinya, saya ingin pemanasan sedikit teman-teman ya. Saya akan berikan beberapa kalimat. Di dalam kalimat itu ada yang salah dan nanti teman-teman tulis di chat ya, kira-kira yang salah di kata apa. Kalau teman-teman ada yang tahu. Nah, contohnya kalimat yang salah berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah yang tahu satu kata yang salah di dalam kalimat ini kata apa, teman-teman? Atau saya kasih clue ya. Petunjuknya teman-teman adalah kata did. Itu auxiliary. Ya betul Miss Astika, yaitu yang salah adalah worked ya. Jadi ini materi kita hari pertama dan dibahas lagi di hari ke-7 teman-teman. Ya saya yakin kalau teman-teman ada yang mencatat pasti teman-teman bisa cross check atau bisa lihat gitu ya bahwa auxiliary do does did itu gandengannya bukan verb ed. Entah itu verb 2 atau verb 3 ya. Jadi auxiliary did itu gandengannya adalah verb 1. Jadi yang salah di sini adalah worked, harusnya work saja. Nggak perlu pakai ed. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu, teman-teman. Contoh kedua, an electric eel able produce electricity. Sama, di dalam kalimat ini ada satu kata yang salah, teman-teman. Nah, saya kasih petunjuk ya. Di dalam kalimat ini ada kata sifat yang tidak pada fungsinya. Kata sifat kan materi kita hari ke-6 ya, teman-teman. Yang mana fungsi dari kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja yang mana tidak bisa, teman-teman. Mungkin ada yang tahu dari teman-teman kata apa yang saya maksud. Kata sifat apa di dalam kalimat ini yang salah. Betul sekali Miss Atika ya, yaitu able-nya. Jadi able-nya ini salah, teman-teman. Karena able itu kata sifat ya, tidak bisa menjelaskan kata kerja produce. Nggak bisa menjelaskan kata kerja intinya ya, entah itu produce atau apapun. Able kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, bukan kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Jadi eh, yang bisa menjelaskan kata kerja ini kita bahas saya singgung sedikit di contoh materi kita hari ke-7 tentang adverb. Oke, jadi yang menjelaskan kata kerja itu ada dua, kalau nggak auxiliary ya, adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary verb atau kata kerja dari keluarganya auxiliary, lebih tepatnya dari keluarganya modal, itu ada yang artinya sama dengan able. Sama-sama artinya dapat atau bisa atau mampu, yaitu kata can. Ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Artinya sama sebenarnya, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Cuman kalimat ini lebih tepat secara gramatikal, teman-teman ya, karena eh,
yang menjelaskan kata kerja di situ adalah auxiliary, sedangkan tadi salah karena ada kata sifat kok menjelaskan kata kerja. Jadi kalau mau bilang mampu menghasilkan itu bukan able produce ya, tapi can produce seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, the method knew was proven to be effective. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kata yang terbalik, teman-teman. Ini materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat. Memang error analysis ini banyak sekali materi tentang mulai dari bab 5 sampai bab 8 itu paling banyak, teman-teman. Nah, adakah yang tahu, teman-teman, dua kata yang terbalik di situ kata apa dan kata apa? Sepertinya teman-teman bingung ya. Baik, kalau gitu saya berikan jawabannya, teman-teman. Nah, di situ yang salah adalah method knew ya. Jadi kata sifat itu kalau dalam bahasa Inggris ketika dia menjelaskan benda yang maksudnya nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan di sini method sama new itu kan kebalik. Harusnya new method seperti itu. Betul sekali. Jadi harusnya the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Kemudian contoh berikutnya, teman-teman. Mohon maaf saya bersin-bersin ya, teman-teman agak gak enak badan. Maksud saya di dalam kalimat berikutnya ini ada pemborosan kata. Jadi ada kata yang tidak perlu. Oke. Jadi harus ada yang dihapus. Clue-nya adalah dalam menyatakan superlatif atau caranya kita bilang yang paling, tidak semua kata itu bisa ditambahkan most ataupun est. Beberapa kata itu berubah bentuk, teman-teman, karena ada vocab lain yang memang arti atau apa namanya ya fungsinya gitu ya. Itu memang versi superlatif dari kata itu. Nah, jadi sedangkan di dalam kalimat ini ada pemborosan eh, penggunaan superlatifnya. Jadi harus dihapus. Adakah yang tahu satu kata yang harus dihapus kata apa, teman-teman? Betul sekali, Miss Atika, yaitu kata mouse ya. Nah, jadi best itu adalah versi superlatif dari kata good, teman-teman. Nah, jadi good itu artinya baik atau bagus gitu ya. Itu namanya positive degree. Nah, kemudian untuk comparative degree-nya atau lebih baik, caranya kita bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder ataupun more good. Tapi ada vocab lain yang memang versi dari eh komparatifnya ya. Sama, superlatifnya caranya bilang yang paling pun itu ada versinya sendiri. Jadi bukan most good ataupun goodest ya, tapi ada versi lain yaitu best. Nah, maka tidak perlu ditambahkan est lagi ataupun most lagi, teman-teman. Jadi cukup best saja, bukan bestest gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Jadi jangan bilang paling terbaik. Salah satu aja paling baik atau terbaik. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, ini yang banyak orang menganggap bahwa ini adalah kesalahan yang paling sulit ya, teman-teman. Karena dari segi letak itu kayak materi maksud saya structure bagian pertama ya, disuruh mengisi bagian yang hilang. Nah, cuma di jenis kesalahan yang terakhir ini titik-titiknya tidak diberikan. Jadi teman-teman disuruh nebak sendiri titik-titiknya di mana gitu ya. Kemudian pilihan gandanya juga tidak diberikan. Otomatis teman-teman juga harus tahu yang hilang di situ apa. Oke. Nah, jadi penghilangan kata. Contohnya seperti ini, teman-teman. One the most important skills to acquire is communication. Adakah yang tahu yang hilang kata apa? Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat, teman-teman. Betul sekali Misatika ya. Jadi Misatika win streak nih. Jadi yang hilang adalah kata of, teman-teman. Di setelahnya kata one ini. Oke, jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi.
Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih error analysis itu seperti itu ya. Jadi kayak main puzzle ya, teman-teman. Eh apa namanya? Merangkai vocab-vocabnya yang sudah teman-teman pelajari dalam bahasa Inggris ketika latihan gitu ya. Makanya selalu saya sampaikan mohon dicatat kalau dapat vocab baru. Pasti berguna, teman-teman. Saya jamin. Gitu ya. Dalam belajarnya, dalam itu tesnya itu pasti berguna. Nah, untuk materinya atau error analysis itu terbagi menjadi 4 jenis. Dari yang contoh-contoh tadi ya, teman-teman, itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada namanya misformation. Misformation dari kata format ya. Format itu bentuk, formation pembentukan. Nah, mis itu salah. Jadi misformation itu adalah pembentukan yang salah. Jadi ada kata yang sama si pembuat soal itu dikelirukan. Jadi pembuat soal itu mencatut di buku ataupun di internet gitu ya. Satu kalimat yang sudah benar, teman-teman, atau di jurnal artikel gitu ya. Kemudian dijadikan soal. Nah, di dalam kalimat yang sudah benar itu sama si pembuat soal ada satu kata yang diganti ya. Dan untuk digantinya itu ada dua, teman-teman. Ada yang diganti kelas katanya tapi tidak berubah, jadi tetap kata kerja misalnya yang tadi ya. Nah, tapi ada juga yang ketika diganti bentuk atau dirubah sama si pembuat soal, kelas katanya itu jadi ikut berubah, teman-teman. Yang awalnya can itu kelas katanya adalah kata kerja ya, dari keluarganya auxiliary. Nah, diganti jadi able, itu adalah kata sifat atau adjektif, jadi nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan yang digarisbawahi, cek secara kelas kata di tempatnya itu sudah benar atau tidak. Kalau sudah benar, dicek bentuknya. Bentuknya sudah benar belum? Misalkan tadi nih, yang atas tuh teman-teman. Bentuknya apa namanya? Kelas katanya sudah benar, kata kerja kan setelah auxiliary harus kata kerja ya. Cuman bentuk kata kerjanya tidak tepat. Nggak bisa pakai ed. Gitu ya. Ya, kalau yang bawah itu memang kelas katanya sudah keliru. Jadi harus dicarikan kelas kata yang benar kalau ingin kita benarkan ya. Tapi kalau di soal structure TOEFL, teman-teman tidak disuruh membenarkan, hanya diminta mencari yang salah saja. Kemudian jenis kesalahan yang kedua. Nah, sebelum saya lanjut ke kesalahan kedua, teman-teman, saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa kesalahan yang pertama atau misformation ini dia adalah jenis soal yang paling banyak di soal error analysis. Jadi kisarannya adalah sekitar 85%, sorry, 85% teman-teman, sampai 95% soal error analysis itu adalah misformation. Ya, jadi bisa dibilang paling banyak atau hampir semua bisa dibilang seperti itu. Sedangkan sisanya itu nanti adalah pembagian dari tiga sisanya ini. Jadi bisa dibilang 15 sampai 5%, ya, atau 5 sampai 15% untuk yang sisanya. Nah, yang kedua ada kesalahan jenisnya misordering, teman-teman. Dari kata order, urutan, ordering, pengurutan. Jadi misordering itu pengurutan yang tidak tepat. Gitu ya. Contohnya tadi adalah yang new method harusnya ya method new harusnya new method ya. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Itu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada addition, yaitu dari kata add, menambahkan. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak diperlukan, jadi pemborosan atau jadi keliru, teman-teman. Si pembuat soal itu menambahkan kata di dalam kalimat yang justru tidak tepat. Itu ya. Nah, contohnya addition itu tadi adalah yang the most best. Nah, best itu sudah superlatif, jangan ditambahkan most lagi, nanti double penanda superlatif. Seperti itu. Kemudian kalau omission dari kata omit menghilangkan. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan kata yang seharusnya ada di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kata yang dihilangkan pun itu biasanya kata-kata yang sepele. Maksudnya sepele itu kecil-kecil gitu. Yaitu misalnya of tadi ya, misalnya in, misalnya the dan lain-lain. Nah, tapi walaupun dia sepele atau walaupun dia kecil gitu ya, tapi di dalam kalimat dia itu fungsinya sangat krusial. Kalau hilang malah kalimatnya salah. Ya, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Nah, yang dihilangkan cuman kata of ya, pendek gitu teman-teman, nggak yang panjang-panjang amat gitu. Tapi itulah yang membentuk fungsi gramatikal, ya, memisahkan kata ganti dengan kata benda yang dijelaskan seperti itu. Itu ya, teman-teman.
Nah, itu tadi adalah materi tentang error analysis ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang kombinasinya itu materi hari pertama sampai hari ke-8 ditambah vocab-vocab nanti ya. Ketika teman-teman latihan nanti pasti menemukan banyak sekali vocab dan penggunaan khusus dan uniknya seperti itu. Kemudian nanti ya ditambahkan dengan materi kita hari ini seperti itu. Nah, untuk contoh di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman diberikan satu kalimat lengkap, ada 4 yang digarisbawahi A, B, C, D ya. Terus disuruh milih salah satu yang keliru, yang mana. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis ini, sebentar, sebenarnya ada yang bertanya? Oh, ternyata Miss Veronica menjawab ya. Jadi eh, kalau teman-teman belum terbiasa dengan mengerjakan soal error analysis ini, teman-teman bisa menggunakan materi kita hari pertama sampai hari ke-5 dulu, yaitu sentencing. Oke, dicari dulu subjek, predikat, dan lain-lainnya, teman-teman. Di situ ada predikat develop ya, bab 2 karena dia ada objeknya di situ. Subjeknya adalah much cultures. Kemudian objeknya adalah their own agricultural techniques. Dan yang terakhir itu di depannya subjek itu yang dipisah sama koma itu teman-teman itu adalah keterangan yang dipindah ke depan. Nah, jadi kalimatnya sudah lengkap ya, keterangan subjek, predikat, objek. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Kalau tidak ada masalah dengan sentencing, maka teman-teman lari ke bab ke-6 sampai bab ke-8 yaitu phrasing. Nah, kalau phrasing ngeceknya adalah dengan melihat kata-kata sebelum dan setelah yang digarisbawahi. Contoh ya, teman-teman yang pertama over. Over di sini kelas katanya adalah preposisi. Materi kita hari ketujuh ya. Fungsinya preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, tadi kan itu tempatnya keterangan ya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah yang alfa. Kalau yang bravo much itu adalah kata sifat. Fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Nah, setelahnya kata benda tuh. Dan tempatnya sudah benar ya, kata sifat baru kata benda. Nah, masalahnya adalah di sini cultures itu ada S-nya, teman-teman. Yang menandakan bahwa itu kata benda jamak. Nah, kalau kata benda itu bisa dihitung dan dia jamak seperti ini, tidak bisa pakai much. Ya, jadi yang salah di sini atau jawabannya adalah yang much. Ya, salahnya kenapa? Yang saya sampaikan tadi, cultures itu adalah benda plural atau jamak. Nggak bisa pakai much. Much itu dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya uang, much money, waktu, much time, informasi, much information, air, sorry, maksud saya udara, sorry, air gitu ya, much water, udara, much air, dan lain-lain seperti itu. Nah, karena cultures ini bisa dihitung dan dia jawab pakainya bukan much tapi many. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah misformation, pembentukan yang keliru, teman-teman ya. Walaupun kelas katanya sudah benar adjektif, tapi bentuk katanya itu salah. Jadi bukan much tapi many, sama-sama adjektif tapi mereka beda penggunaan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi vocab. Ya, karena memang ada beberapa vocab itu yang dua gitu ya. Kalau yang satu itu bagaimana, kalau yang satunya itu bagaimana. Dan itu banyak sekali sih teman-teman. Oke, jadi makanya teman-teman itu untuk vocab itu perkaya dari latihan, latihan, latihan. Kemudian contoh kedua, nah kalau teman-teman sudah terbiasa dengan error analysis ini enak teman-teman, tinggal scan dari depan. Jadi kalau ditarik dari depan, rarely itu adalah artinya jarang ya, dia negatif adverb. Kalau nggak ada koma setelahnya itu menjadi penanda inversi. Materi kita hari keempat. Penanda inversi nomor 3, negatif adverb ya, yang dipindah di depan tanpa ada koma sebelumnya. Nah di situ ada auxiliary has. Subjeknya a communication technology. Nah, verb yang dijelaskan adalah had, itu verb 3 ya, teman-teman. Nah, berarti tidak ada masalah. Auxiliary have, has, had harus ketemu verb 3. Seperti itu. Kemudian berarti alpha sama bravo sudah tidak ada masalah, teman-teman. As great an impact on society as. Nah, impact sudah benar juga karena dia kata benda tunggal, teman-teman. Ada an di situ. An itu artinya sebuah, seekor, seorang. Bendanya harus tunggal yang dijelaskan. Ya, materi kita hari ke-6, teman-teman. On di situ adalah preposisi. Fungsinya nanti merubah kata benda setelahnya society ini ya menjadi keterangan, teman-teman. Oke. Jadi tidak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta.
The itu adalah artikel materi kita hari ke-6 ya, kata sifat teman-teman. Nah, kata sifat kan dibagi menjadi tiga jenis. Yang satu adalah determiner. Determiner itu kata sifat yang setelahnya harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Nah, itu kan ada bagian kalimat berikutnya ada preposition of sama objeknya itu ya, jadi keterangan teman-teman. Nah, ini harusnya bukan kata kerja tapi kata benda. Harusnya ya teman-teman. Jadi kalimat yang benar itu bukan grow tapi growth ya. Rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Kalau diartikan seperti itu. Itu ya, jadi ini adalah misformation, tapi kelas katanya ikut berubah. Jadi si pembuat soal itu mengganti katanya sehingga kelas katanya jadi ikut berubah, teman-teman. Dan salah, dari kelas katanya kita tahu itu salah gitu ya. Nanti predikatnya jadi double. Oke, kemudian untuk contoh berikutnya, caranya sama, tarik dari depan, erosion by wind, shapes, pakai verb S karena subjeknya erosion, dia proses, tidak bisa dihitung, teman-teman. Ya, jadi nggak ada masalah, kata benda yang tidak bisa dihitung, kalau di subjek itu dianggap tunggal. Ya, predikatnya pakainya verb S kalau menyatakan fakta, teman-teman. Landscapes in much the same Nah, yang salah adalah yang Charlie ini ya. Manner itu kata benda, same itu kata sifat. Ini kebalik. Harusnya kata sifatnya dulu baru kata benda. Ya, ini misordering, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Jadi kalimat yang kalau diartikan erosi oleh angin itu membentuk permukaan daratan gitu ya, dengan cara yang sangat sama dengan erosi yang dilakukan oleh air. Seperti itu. Nah, ini misordering. Lanjut ke addition, penambahan kata yang tidak perlu. Nah, ini materi kita hari ketiga ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan predikat berupa to be verb 3 itu adalah susunan pasif ya. Nah, materi kita hari ketiga, kita belajar kalau kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Sedangkan di kalimat ini sudah predikatnya pasif, dikasih objek lagi. Ya, jadi objeknya itu harus dihapus. Jadi yang salah adalah yang bravo, teman-teman. Harusnya cukup bilang fossils are made up of the remains of once living organisms. Fosil itu tersusun dari atau terbuat dari sisa-sisa dari organisme yang dulunya hidup. Seperti itu. Ya, materi kita hari ketiga, teman-teman. Kata kerja pasif kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Kemudian contoh terakhir, ini adalah omission ya, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, forms itu kata benda jamak ya, karena sebelumnya ada kata sifat penanda jumlah yaitu various. Various itu bervariasi atau beragam. Beragam itu pasti bendanya banyak ya, nggak mungkin beragam cuma satu, teman-teman. Jadi sudah benar formsnya di situ. Is the driving force. Nah, driving di sini artinya yang melatar belakangnya atau yang mendorong gitu, teman-teman. Gaya yang mendorong atau gaya yang melatar belakang, nggak ada masalah. Behind di situ adalah preposisi ya, merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, tidak ada masalah juga. Nah, yang salah adalah yang di delta ini, teman-teman. Nah, jadi beberapa kata benda itu sama Tuhan cuma diciptakan hanya ada satu. Nah, kalau bendanya cuma satu, ketika kita menjelaskan ke orang tentang benda itu, pasti orang itu tahu. Contoh kalau saya bilang ke teman-teman, mataharinya sangat panas, sangat terik. Nah, pasti teman-teman paham matahari yang saya maksud yang mana. Ya kan? Nah, itu disebut dengan singularity noun, teman-teman. Singularity noun karena jumlahnya cuma satu dan dia jelas ya, harus dikasih the. Oke, jadi di situ kehilangan kata the. Intinya benda jelas harus dikasih the gitu ya, teman-teman. Nah, salah satu jenis benda yang sudah jelas itu adalah the singularity noun. Oke, jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Energi dalam berbagai bentuk merupakan gaya yang melatar belakangi di balik semua proses di alam semesta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat dan juga contoh-contoh soalnya ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa,
Dicoba dulu ya, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu adalah artikel ya, keluarganya kata sifat, teman-teman. Dari keluarganya determiner. Jadi kata sifat itu kan dibagi tiga, salah satunya determiner. Nah, di keluarganya determiner pun dibagi enam. Salah satunya artikel, ada ini. Ya, ini keluarganya artikel, teman-teman. Nah, kemudian itu benda setelahnya harus tunggal dan memang maraton itu kan tunggal ya, teman-teman. Jadi sudah benar yang alfa. Kalau yang bravo typically itu adalah kata keterangan, dia menjelaskan kata kerja tidak ada masalah. Kata keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja itu boleh teman-teman ganti kata keterangan yang lain, misalnya usually, misalnya always dan lain-lain. Gitu ya. Jadi typically nah yang salah adalah have-nya ya. Have itu verb satu, teman-teman. Nah, verb satu itu dipakai ketika subjeknya jamak. Sedangkan tadi subjeknya itu tunggal, teman-teman. Satu. Maraton itu kan satu ya. Nah, otomatis kata kerja yang dipakai harus verb SES untuk menyatakan fakta. Nggak bisa pakai verb satu. Jadi kalimat yang benar, a standard marathon typically has a distance of 26.2 miles. Jadi sebuah maraton standar umumnya itu memiliki jarak sekitar 26,2 mil. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa dan juga jawaban Charlie. Hmm. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada has. Sudah benar ya, karena subjeknya tidak bisa dihitung dianggap tunggal, teman-teman. Responsible itu kata sifat. Nah, kata sifat itu jatuh di setelah to be nggak ada masalah, teman-teman ya. Dia dari keluarganya deskriptif. Dia bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya tidak apa-apa. Tempatnya di setelahnya to be seperti ini. Jadi yang Bravo nggak ada masalah. Kalau yang Charlie maintaining itu gerund setelah preposisi tidak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah yang delta ya. Untuk menjelaskan jawabannya ini, saya akan berikan teman-teman dua contoh kalimat perbandingan ya. Jadi untuk teman-teman membandingkan supaya bisa memahami penggunaan dari preposition for yang artinya selama. Hmm. Jadi saya punya dua kalimat dalam bahasa Indonesia, satu menggunakan kata selama ya. Sorry, sama-sama menggunakan kata selama. Kalimat pertama berbunyi, sorry, kok tebal ini teman-teman. Saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun misalnya. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu.
Nah, kira-kira enak yang mana, teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita telaah atau kita pahami atau kita logika, kira-kira kalau saya bilang saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun, atau saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun yang lalu. Yang pertama, betul ya teman-teman. Jadi kalau pakai selama itu cukup berapa lamanya saja atau durasinya saja. Ya jangan ditambahkan yang lalu karena kalau teman-teman mau pakai yang lalu pakainya bukan selama ya, pakainya adalah sejak. Nah, petunjuk teman-teman di soal adalah kata for ya. For di sini kalau dia diikuti kata benda waktu seperti ini, teman-teman. Nah, dia artinya adalah selama. Dan selama tidak perlu menggunakan ago. Ini adalah penambahan kata yang tidak perlu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya crop rotation has been responsible for maintaining soil fertility for thousands of years. Jadi rotasi tanaman pangan gitu ya atau apa teman-teman? Crop itu ya tanaman gitu. Itu telah menjadi faktor utama untuk menjaga kesuburan tanah selama ribuan tahun. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Mari kita cek. Mohon maaf teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada Access itu verb satu ya, subjeknya jamak di situ companies, insurance companies ya, perusahaan-perusahaan asuransi, nggak ada masalah dia jamak pakai verb satu. Determine itu verb satu setelah to tidak ada masalah ya, materi kita hari ketujuh teman-teman. Khusus untuk preposisi to, kata kerja setelahnya boleh verb satu, tapi hanya bisa to ya. Selain to kalau ada kata kerja setelahnya harus dijarankan seperti itu. Jadi yang Bravo nggak ada masalah. Kemudian, nah kalau yang Charlie ini oh, ini masalahnya fanboys, teman-teman. To determine, ada to evaluate, dan setelahnya ini juga harusnya to verb satu. Ya, jadi fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau paralel. Materi kita hari kedua. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak menghubungkan dua SP yang dihubungkan wajib setara. Jadi kalimat yang benar, insurance companies assess risk to determine policy premiums, to evaluate claims, and to mitigate potential losses. Jadi perusahaan-perusahaan asuransi itu menilai risiko untuk menentukan kebijakan untuk mengevaluasi klaim atau penarikan gitu ya, dan juga untuk mengurangi atau memperkecil gitu ya, meminimalisir eh, kerugian-kerugian yang memungkinkan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan juga Charlie. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, because of itu preposisi ya. Nah, yang salah adalah yang alpha ya, teman-teman. Ada dua kesalahan. Maksud saya yang Bravo, maaf. Eh, because of itu preposisi. The itu kata sifat dari keluarganya determiner. Setelahnya harus ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang berikutnya.
Sedangkan di sini accessible itu kata sifat. Ini harusnya kata benda. Jadi accessible itu kata sifat dirubah jadi kata benda yaitu accessibility. Jadi kalimat yang benar, because of the accessibility of higher education, more Americans. More di sini ini kata sifat ya, teman-teman. Bentuk komparatif dari kata many. Many itu banyak. Nah, kalau lebih banyak atau semakin banyak itu pakainya more. Jadi more Americans today hold college degrees. Jadi karena kemudahan atau aksesibilitas akan pendidikan yang lebih tinggi, lebih banyak orang-orang Amerika sekarang ini memegang gelar-gelar sekolah tinggi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek. Dan betul sekali jawaban teman-teman yang delta ya. Alasannya di situ karena jelas-jelas ada artikel teman-teman. Itu menandakan bahwa benda yang dijelaskan harus satu, harus tunggal. Karena itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir, dan lainnya se ya. Namanya se ya satu, teman-teman. Nah, jadi itu S-nya harusnya kita hilangkan. Jadi cukup composition saja. Ya, kalimat yang benar. In art, the term perspective refers to the technique used to represent three-dimensional objects on a two-dimensional surface to create depth in a composition. Dalam seni, istilah perspektif itu merujuk pada teknik yang digunakan untuk menggambarkan benda-benda tiga dimensi pada permukaan dua dimensi untuk menciptakan kesan apa ya, kesan mendalam, ke dalam gitu ya, di sebuah kerangka atau komposisi itu karya lah gitu ya, teman-teman. Seperti itu, kesatuan lah seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Betul sekali teman-teman, jawabannya adalah bravo. Alike itu adalah kata sifat ya. Tidak boleh setelahnya ada kata ganti seperti ini. Terus di sini pronoun ya teman-teman. Karena setelahnya bukan kata benda. Jadi harusnya itu tempatnya preposisi ya teman-teman. Jadi harusnya adalah like. Bukan not alike tapi not like gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the wings of bats not like those of birds are made of skin stretched over bone. Jadi sayap-sayap dari para kelelawar tidak seperti sayap-sayap dari burung, itu terbuat dari kulit yang stretch itu yang di ini teman-teman, diregangkan, direntangkan di atas apa namanya, tulang gitu ya, di antara tulang seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta. Kita cek bersama. Yang alpha, nah yang jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Kalau ada there di depan sendiri itu adalah penanda inversi nomor satu, teman-teman. Materi kita hari keempat. Nah, untuk menentukan predikatnya ini, teman-teman harus lihat kata setelahnya. Karena subjeknya itu bukan di sebelumnya ya, tapi di setelahnya. Nah, jadi subjeknya di sini adalah three primary causes. Nah, causes sudah benar, teman-teman. Karena ada three, tiga, ya kan penanda jumlah. Maka bendanya harus jamak, karena tiga itu jamak, lebih dari satu. Oke, nah kalau subjeknya jamak harusnya bukan pakai was tapi pakainya were. Ya, jadi kalimat yang benar. There were three primary causes of the Great Depression: stock market crash, bank failures, and drought conditions. Jadi kalau diartikan ada tiga penyebab utama dari peristiwa Great Depression, yaitu pasar saham yang runtuh atau jatuh, kemudian kegagalan bank, dan juga kondisi-kondisi kekeringan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah petunjuknya teman-teman di sini ada never. Never itu keterangan yang maknanya negatif ya. Tidak ada koma sama sekali setelahnya. Otomatis predikat harus diletakkan di paling awal atau di setelahnya ini teman-teman, harus di setelahnya penanda inversinya ini. Jadi kalimat yang benar adalah never in the history of environmental science have there been more efforts to combat climate change. Jadi kalau diartikan tak pernah dalam sejarah ilmu pengetahuan lingkungan ada upaya yang lebih banyak atau lebih banyak upaya untuk melawan perubahan iklim, maksudnya daripada sekarang atau dibandingkan sekarang seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo ya. Kita cek bersama. Yang Bravo tidak ada masalah ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada one of the, salah satu dari, pasti benda setelahnya banyak. Beda kalau nggak ada of the-nya ya. Kalau cuma one saja, bendanya harus tunggal teman-teman. I need one pen. Ya, I need one book. I have one house misalnya. Nah, tapi kalau ada of the-nya, one of the itu salah satu dari, otomatis benda setelahnya wajib jamak. Jadi yang Bravo sudah tidak ada masalah. One of the most significant American poets, ya. Yang Alpha juga nggak ada masalah. One of harus ada the-nya, teman-teman, atau teman-temannya the ya. Kemudian, nah yang salah adalah yang Charlie, ya. Famous itu adalah kata sifat dari keluarganya deskriptif, teman-teman. Sedangkan her itu miliknya posesif adjektif dari keluarganya eh, determiner. Ini deskriptif, ini determiner. Urutannya adalah determiner dulu baru deskriptif. Atau kalau nggak gitu teman-teman boleh kan kalau misalnya kata sifat kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Jadi ini kata benda yang sudah lengkap semuanya ya, teman-teman. Supaya tidak ada objeknya, teman-teman tambahkan of saja di tengah-tengahnya. Karena memang, maksud saya for ya, famous itu pakainya for teman-teman. Gandengannya adalah for, ya preposisinya. Jadi yang salah adalah yang Charlie atau jawabannya adalah yang Charlie ya. Jadi kalimat yang benar, Emily Dickinson, one of the most significant American poets, was famous.
for her introspective and innovative verse. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, ya, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan dikirimkan jawabannya di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan, the first public library ini subjeknya ya, teman-teman. Predikatnya pakai was, library tunggal, tidak ada masalah ya. In Amerika juga tidak ada masalah, pakai preposisi in. Amerika adalah nama tempat, pakainya in, teman-teman. Kemudian but, they. Nah, kalau teman-teman menemukan kata ganti, perhatikan kata ganti ini kembalinya ke siapa. Nah, they itu artinya mereka, berarti banyak ya. Sedangkan di sini yang dibahas adalah library, perpustakaan, dan dia jumlahnya cuma satu. Nah, kata gantinya nggak bisa pakai they, teman-teman. Pakainya adalah it. Ya, dan kalau it pakainya bukan pakai were, pakainya adalah was. Jadi jawabannya yang bravo. Kalimat yang benar, the first public library in America was in Boston. But it was moved to a larger building to accommodate more books. Jadi perpustakaan umum pertama di Amerika itu berada di Boston. Tapi perpustakaan tersebut dipindahkan ke sebuah bangunan yang lebih besar untuk menampung lebih banyak buku. Seperti itu. Lanjut ke ternyata sudah habis ya teman-teman. Mohon izin untuk saya absen dulu ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan boleh di unmute. Silahkan teman-teman. Atau mau di chat, ditulis di chat nggak apa-apa. Tapi sambil saya absen sebentar. Oke, sudah selesai saya absen ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya tidak ada, atau nanti ketika teman-teman ketika mereview materi lewat rekaman dan ketika latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya ya teman-teman, nanti saya bantu lewat japri. Nah sekian untuk siang ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sekali lagi semoga yang kita belajar bermanfaat. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.